101 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia RRI Makassar dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, Alfian yang bersama Anda pagi hari ini dalam Dialog Lintas Makassar Pagi. Kebersamaan kita pada hari ini Senin 24 Januari 2022, Alfian, yang akan bersama Anda. Kita bahas berantas mafia pupuk ya. Berantas mafia pupuk. Nah, saat ini di bulan 1 biasanya sudah masuk untuk musim tanam kedua ya, di beberapa wilayah, di beberapa daerah Sulawesi Selatan. Biasanya ketika masuk musim tanam, keberadaan pupuk memang agak sedikit sulit dicari ya, apalagi untuk jenis pupuk bersubsidi. Nah, memang untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ada mekanisme yang harus dilalui ya. Ada ya, ini masuk dalam kelompok tani, pokoknya ada mekanisme dulu deh harus dilalui untuk kepada petani bisa mendapatkan pupuk bersubsidi ya, karena penyaluran pupuk bersubsidi sendiri ini nggak bisa sembarangan pendengar ya, karena jangan sampai kemudian ada disalahgunakan nantinya ya untuk mencegah terjadinya penimbunan. Nah, kemudian apakah memang di dalam penyaluran pupuk bersubsidi ini ditengarai bisa saja ada mafia yang bermain di dalamnya? Bagaimana upaya yang harus dilakukan dan apakah selama ini birokrasi yang dilalui untuk memperoleh pupuk bersubsidi itu sudah benar? Saya saat ini sudah bersama dengan Ketua Ombudsman Sulawesi Selatan, Pak Subanjur, lewat sambungan telepon. Pak Suban, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Suban? Alhamdulillah. Baik. Pak Suban, ini musim tanam akan dimulai ya, pupuk kembali menjadi persoalan. Sulit dicari untuk jenis-jenis pupuk bersubsidi. Ini kemudian menjadi pertanyaan, gimana sih sebetulnya, apakah kemungkinan ada mafia yang coba atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab coba bermain di belakang ini semua, Pak Suban? Ya, menurut saya sih Indonesia ini masalahnya itu aja terus, dari banyak masalah ya. Salah satu dari masalah kita di masalah pupuk. Iya. Setiap tahun itu berulang. Iya. Berulang dan tidak pernah ada penyelesaian. Iya. Nah, di mana kehadiran negara kalau seperti itu? Karena kita tidak bisa menunjuk langsung, tapi kalau kita melihat di lapangan, memang ada beberapa yang bermain dengan pupuk. Yeah. Beberapa kali kan kita juga melihat bahwa oknum aparat penegak hukum menangkap misalnya orang-orang yang ada yang menjual pupuk, mengganti mengganti karungnya bersubsidi dengan karung dan diperjualbelikan. Dan ini sesuatu yang terus berulang, padahal di negara-negara pertanian lainnya, misalnya Vietnam, Thailand, ini tidak jadi masalah lagi. Mereka tidak pernah bermasalah dengan pupuk, sehingga produk-produk pertanian mereka sangat bagus dan murah. Kenapa kemudian kita mengkonsumsi beras Thailand yang lebih bagus kualitasnya dibanding beras kita yang tidak bagus, tapi harganya tinggi? Itu karena pemerintah kan tidak ada kemudian pemerintah, dan ini kan kemudian menjadi sebuah fenomena yang sangat kompleks. Dalamnya ada yang memang sengaja itu untuk kita mengimpor beras misalnya. Ini sesuatu menurut saya menjadi benang khusus yang hampir tidak pernah bisa diselesaikan. Dan ini memang dibutuhkan sebuah political will dan keinginan yang bahwa memang kalau kita turun di lapangan betul-betul menyelesaikan itu. Kalau hanya di permukaan ada kejadian ditangkap selesai, ini akan berulang terus. Karena proses hukum juga itu kan tidak menjadi satu hukum yang adil. Jangan-jangan mereka selalu bermain dengan pupuk, ketika ditangkap keluar lagi tanpa proses hukum. Atau ini kan kemudian mereka berulang lagi. Jadi tidak adanya political will, keinginan melihat petani kita menjadi lebih makmur, menjadi lebih mudah. Kemudian adanya kartel yang menguasai ini semua. Ini menjadi sesuatu yang sebetulnya tidak harus mengorbankan petani. Dan yang menjadi masalah, yang menjadi korban selain petani adalah rakyat miskin lainnya yang harus membeli beras dengan harga mahal. Ya, Pak Suban. Pak Suban, kita tahu kan bahwa petani sendiri untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi kan harus ada mekanisme yang harus dilalui. Nah, apakah kemudian mekanisme ini mungkin harus ditinjau ulang kembali begitu? Bagaimana supaya lebih mempermudah petani begitu untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut? Mekanisme itu dibuat sebetulnya. Tujuannya kan untuk bagaimana kemudian penyaluran
pupuk itu bagus. Ya. Tapi itu kan dia menimbulkan celah menjadi mekanisme itu dimainkan agar menguntungkan beberapa. Misalnya ada gapokan. Ya. Nah, ada orang yang bisa mendapatkan pupuk dengan Mudah. menghubungi langsung misalnya anggota DPR RI di pusat. Dia akan mendapatkan pupuk dengan mudah, traktor dengan mudah, fasilitas dengan mudah. Nah, bisa juga itu ada titipan misalnya dari pemerintah. Jangan salah bahwa bisa saja orang di dinas pertanian dia bermain. Ada orang produksi pertanian yang punya traktor, punya apa segala macam, tapi atas nama Gapoktan. Ya. Bahkan mobil pemotong yang mahal sekali itu ada yang punya, tapi atas nama Gapoktan. Ya. Apalagi itu aja apalagi dengan pupuk. Jadi ini juga melibatkan orang-orang, oknum di dinas pertanian di kabupaten kota yang banyak. Kalau mereka ini kalau ada orang lapangan yang mengerti persis, gampang sekali sebetulnya. Datangnya aja langsung masyarakat, oh ini pupuknya, simpan di kolam ini, bagi. Tapi kalau selalu ada mekanisme apa segala macam, di mana kita tahu bahwa petani kita masih didominasi oleh petani-petani yang tidak berpendidikan tinggi. Lain di luar negeri ya, bahwa petani itu adalah insinyur pertanian. Di kita masih petani tradisional yang tidak paham dengan administrasi. Begitu mereka bisa melakukan sesuatu itu bertanda tangan, jangka tanda tangan cap jempol aja. Dia tidak tahu bahwa itu sebenarnya ada pekerjaan untuk hal-hal yang merugikan dia. Nah ini menurut saya kalau ada keinginan kuat dari pemerintah menindak tegas pelaku mafia pupuk yang meresahkan masyarakat, meresahkan petani, ini barang lambat laun selesai. Itu di tingkat itu ya, itu di tingkat penyelenggaraan pupuk. Ini kan sudah ada instruksi dari Kejaksaan Agung sendiri, Pak, kepolisian juga ya, bagaimana supaya para aparat penegak hukum ini turun langsung bagaimana memantau penyaluran pupuk ya, ketika ada yang diduga bermain di dalamnya supaya sesegera mungkin diangkut juga begitu. Nah, bagaimana dengan upaya-upaya ini yang sudah dilakukan? Ya itu saya berani mengatakan itu biasanya hanya hanya ingin menegaskan bahwa mereka betul-betul gitu loh. Tapi itu hanya instruksi kepada bawahan. Apakah dia memastikan bahwa bawahannya kemudian tidak apakah bawahannya melaksanakan perintah? Kalau melaksanakan perintah itu apakah ketika dan tanda kutip ya, oknum polisi atau oknum jaksa yang mengetahui ada yang bermain pengusaha besar misalnya, mereka dan dia kemudian tidak lapan, ini kan tidak pernah dipastikan. Ini oknum ya saya mengatakannya. Oknum betul. Kan banyak tuh. Mereka memang turun ditemukan ini, ternyata menguap. Ternyata akan berulang. Kalau misalnya Jaksa Agung, Kapolri menginstruksikan, maka itu memastikan bahwa aparatnya di bawah tidak bermain mata dengan pengusaha atau siapa yang bermain di pupuk. Karena ini kan penegakan hukum kita yang sangat lemah sebetulnya. Kalau penegakan hukum kita, mereka memastikan bahwa aparatnya di bawah tidak bisa di 86 atau di apa, itu aman itu. Tidak berani orang. Kenapa orang berani berulang-ulang ya? Karena ketika ditangkap nego ya bisa menguap. Oleh oknum tertentu. Termasuk dengan aparat di Kalau petani kita sendiri bagaimana Pak Suban sendiri melihat? Apakah petani saat ini kan boleh dikatakan mereka yang agak malas begitu untuk ketika sulit mendapatkan mengetahui ada yang bermain dalam penyaluran pupuk tersebut, mungkin agak kurang berani begitu untuk melaporkan. Petani ini kan tradisional. Kita adalah orang yang tidak tinggi, kemudian lebih banyak di rumah. Mereka sudah bersyukur kalau bisa makan, sudah bisa mengirimkan uang anaknya yang bersekolah di kota. Masih payah sebetulnya. Mereka tidak mau banyak masalah. Karena begitu mereka berurusan dengan masalah hukum, rumit hukum. Kadang-kadang kita yang kehilangan, kita pun yang terus diperiksa. Nah ini rumitnya, sehingga mereka tidak mau, mereka hanya ingin bagaimana baiknya. Kalau mereka punya duit, lebih bagus beli pupuk dibanding misalnya mengejar pupuk ini, akhirnya sangat menyakitkan dan mengecewakan. Begitulah sifat petani kita secara umum, karena kita ini memang sangat-sangat permisif, pemaaf, dan orang-orang di desa itu lebih banyak mensyukuri apa kalau dia sudah kecamatan, syukur. Tidak seperti orang yang mengancam pupuk itu yang memiliki segalanya. Nah, ini yang membuat memang kemudian juga ada petani-petani yang sedikit bisa diatur. Saya gapok dan segala macam itu bisa dia bermain di
anggaran-anggaran untuk pupuk. Ada kemungkinan Pak, oknum-oknum Gapoktan sendiri ini bisa saja turut bermain begitu, mencoba untuk mencari keuntungan. Ada kemungkinan. Jadi kan tadi saya bilang bahwa kadang-kadang ini kan Gapoktan dimanfaatkan aja juga. Hanya atas nama saja Gapoktan begitu. Atas nama saja. Iya. Dan kalau mereka atas nama dan mendapatkan keuntungan, biasanya mereka berkhianat. Ini yang parah ini. Karena kalau dia bermain dengan dinas pertanian atas nama dia, dia sebelum saya tadi atas nama Gapoktan itu traktor dan peralatan pertanian yang diberikan oleh negara begitu banyak. Tapi itu kadang-kadang oknum dinas pertanian yang punya dan pejabatnya gitu. Tapi yang mainkan di bawah itu Gapoktannya. Oke. Kalau kelihatan kan nanti mungkin tersius transport dia di sekarang. Ini kita nanti itu artinya bukan dinas. Iya. Hanya oknum tertentu saja begitu. Dan pupuk bisa sangat bisa. Karena pupuk ini adalah boleh dikatakan dia adalah kebutuhan pokok yang menyangkut pada hajat hidup orang banyak. Betul. Bukan hanya hajat hidupnya petani, tapi hajat hidupnya orang banyak yang memakan nasi untuk konsumsi setiap hari. Iya. Nah, yang paling parah juga ketika saat pandemi seperti sekarang ini, di mana daya beli masyarakat sangat rendah, semua harga naik. Kemudian mereka untuk beli beras saja susah, apalagi membeli minyak misalnya. Berasnya saja yang dulu kan kita mau beli beras itu murah sekali. Betul. Sekarang beras harganya minta ampun. Iya. Dan itu ya beras mahal tapi kemudian tidak menguntungkan petani justru begitu. tidak menguntungkan petani. Yang untung itu para justru kartelnya. Ini kan menjadi menjadi persoalan juga di negeri kita Pak Suban ya. Bagaimana kemudian untuk memberantas kartel ini begitu ya. Minyak goreng harganya tinggi tapi kemudian petani sawit banyak yang tidak untung begitu. Ya. Kemudian ini kartel yang jadi sistem ekonomi liberal di mana yang buat modal itu dia menentukan. Yang menentukan harga minyak itu kan pemilik pabrik minyak gitu. Iya. Kalau dia mau mainkan sedikit, jadi. Oke. Beginilah kondisinya gitu. Sama dengan pupuk. Jadi semua. Tapi kan kalau kita lihat pupuk sendiri, ini kan diproduksi oleh BUMN begitu ya, seperti Pupuk Sriwijaya dan lain-lain. Seharusnya kan ini ketika memang diproduksi oleh negara BUMN ya, artinya pemerintah kan mungkin bisa lebih bijaksana lagi begitu dalam memberikan harga kepada para petani. Jangan sampai kemudian ini bisa dimainkan ya, ada oknum-oknum tertentu yang bisa saja kemudian meraih keuntungan dari kondisi-kondisi yang seperti ini. Iya. Jadi negara ini kan selalu aja wacana. Dibuat itu kan bagus. Kalau diwacanakan, dibuatkan bicara tentu aturan, semua bagus. Tapi kan dalam implementasi kita ini yang parah sih sebetulnya. Karena di semua sektor kita sudah rusak. Kalau saja misalnya penegak hukum itu betul-betul menegakkan aturan, tidak mau berkompromi, kemudian orang-orang di pertanian, oknum-oknum di situ juga mau bekerja dengan seperti di petani kita ini kan manut saya sebetulnya. Dan ini gampang sekali kan, tinggal pupuk bersubsidi itu kan disiapkan melebihi dari apa yang dibutuhkan oleh penduduk seperti petani. Tapi kenyataannya kan terlalu langka. Ini sesuatu yang menurut saya kalau presiden biasanya kalau presiden ngomong itu barulah ditangkapi. Kalau belum, pinjol kemarin kan biarkan aja dulu. Jadi sebelum presiden ributi, baru semua ditangkapi. Saya mau presiden begitu loh. Dia tangkap semua dia memainkan pupuk ini. Pasti dilaksanakan. Nah ini kalau hanya dihimbau-himbau dengan bahasa-bahasa yang lembek-lembek, tidak akan selesai nih bara. Akan berulang terus-menerus. Kita akan menemukan petani kita akan begitu terus. Maka mereka kadang-kadang memilih menjual sawahnya untuk membayar anaknya masuk di sekolah-sekolah kedinasan. Habis itu. Oke. Kalau sejauh ini Ombudsman sudah turun nggak nih Pak Suban ini untuk turun mengawasi begitu? Kita kan apakah sudah ada laporan begitu mungkin masyarakat ya? Ya, laporan banyak. Ada beberapa laporan, kemudian tahun lalu kan kita mengangkat masalah pupuk bersubsidi ini. Bahkan kemarin kan sudah dengan pihak Pupuk Jaya dengan pertanian. Nah, tapi
kan ombudsman juga kan punya keterbatasan. Iya. Menginginkan sebetulnya ombudsman punya kekuatan besar ketika masyarakat yang kami dirugikan itu berani melapor ke ombudsman. Nah, mereka kan tidak perlu takut karena kalau mau dirahasiakan sehingga tidak takut. Karena ini kan masalah pupuk bersubsidi ini kan penyelewengannya kan tidak menimpa hanya satu orang, itu menimpa banyak orang sehingga bisa dirahasiakan. Nah, kalau ketika ada keluhan besar-besaran di suatu tempat tertentu, maka ombudsman tanpa laporkan pun bisa turun. Nah, ini kan selalu diredam, selalu tidak blow up, sehingga ombudsman tidak mendapatkan info untuk menjadi dasar dia turun ke lapangan. Tapi yang paling penting sebenarnya kita mendorong masyarakat, Gapokdan, kami, orang yang mengetahui adanya permainan pupuk di suatu tempat itu melaporkan ke ombudsman. Nah itu kita tindak lanjut. Tapi kalau tidak ada yang melaporkan, kadang-kadang kita dengar dia, tapi kan kita tidak punya banyak waktu untuk mudah menangani semuanya. Betul. Tapi kalau dilaporkan, ada alasan tidak punya waktu. Ombudsman wajib melakukan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat. Mungkin masyarakat ini lebih harusnya lebih banyak begitu berinteraksi dengan ombudsman, terutama mungkin petani begitu ya. Karena kita tahu kan bahwa ketika terjadi kondisi-kondisi seperti ini, mungkin saja dari ombudsman bisa menengahi begitu ya, bisa mencarikan solusi. Jadi di level petani itu mereka nggak tahu apa itu ombudsman. Nah itu dia masalahnya. Nggak tahu, jangan petani, orang ini pun tidak tahu ombudsman. Orang hanya tahu ombudsman ketika dia makan. Ya, ketika ada masalah baru ternyata ada. Tapi kalau secara umum mereka nggak tahu, jangan petani, aparatnya masih banyak tidak tahu apa. Kali ini level atas saya tahu. Pak Suban ada penelpon, Pak Suban, kita coba terima dulu. Halo. Ya, selamat pagi, dari siapa? Dari Pak Jono di Makassar. Pak Jono, ya gimana menurut Pak Jono tentang mafia pupuk ini, Pak Jono? Ini saya kira di bidang pertanian ini adalah banyak yang dikorupsi ini. Tapi pemerintah tidak pernah tahu atau mungkin pura-pura tidak tahu ya. Ini banyak oknum yang bermain-main di situ, mulai dari bantuan bibit, apa seperti jagung atau padi, itu banyak disalahgunakan sebenarnya. Tapi ini artinya tidak pernah sampai karena kenapa itu petani takut melapor. Walaupun dia melapor kemana? Betul. Apalagi kan ombudsman kan dia petani ditanya, tahu nggak itu ombudsman? Tapi mereka tidak, siapa sih itu? Apakah nama orang atau apalah? Karena selama ini kan tidak pernah ada sosialisasi sampai ke bawah. Itu keberadaan ombudsman. Tidak pernah. Coba jalan-jalan ke daerah itu, ke pulau itu, tahu nggak nama itu? Kita tidak tahu. Baik. Begini, memang ada kesalahan sebenarnya, terutama dalam pupuk bersubsidi ya. Karena selama ini saya lihat itu distribusinya, penyalurannya itu diserahkan kepada pihak ketiga. Ini, jadi di situ banyak yang memang bisa bermain-main. Tapi saya tidak yakin mereka bermain sendiri. Pasti ada oknum di belakangnya lah. Karena tidak mungkin sebenarnya itu mereka mau bermain-main tentang hal ini. Jadi memang perlu ditelusuri lebih ke dalam lagi. Siapa sih orang yang bermain-main gitu. Apalagi ini pupuk yang bersubsidi. Ini yang perlu ditelusuri sebenarnya. Baik. Siapa di belakang semua itu? Nah, kalau memang didapat itu dikasih hukuman setimpal. Baik. Yang seberat-beratnya memang. Baik. Nah, kalau perlu 5 tahun ke atas lah. Tidak usah ada kalau memang dia kalau terlibat kartel begitu ya. Langsung saja dipecat secara tidak hormat. Itu. Nah, yang kedua ini pengawasan. Ini memang tidak pernah ada, saya lihat ini pengawasan ini kurang. Misalnya kalau begini, tidak pernah itu ada turun ke bawah. Betul nggak ini pupuk memang sampai di bawah orang-orang yang membutuhkan. Ini tidak pernah ada yang dilakukan. Baik. Dan untuk ombudsman seharusnya bapak-bapak yang ada di atas mungkin lebih baik jemput bola lah. Artinya kalau saya langsung ke bawah melihat kondisi yang terjadi di lapangan, tanya kepada mereka itu mengenai ini keberadaan ini pupuk yang bersubsidi ini. Karena kan ada banyak permainan di bawah memang. Karena petani juga tidak tahu di mana mau melapor. Betul. Dia juga takut melapor, jangan sampai kita melapor kita yang dibaliki. Itu dalam pikiran mereka. Baik. Kita dibaliki, kita tidak mendapatkan pupuk. Itu yang mereka takutkan sekarang. Dan tolong memang bukan hanya pupuk ya. Yang disoroti saya kira
Ya. Ini mengenai penyeluruhan bibit, pokoknya bibit jagung Ya. atau padi. Baik. Itu yang banyak yang bermain di situ, Pak. Oke, yang baik. Yang celakanya yang banyak bermain itu petugas PPL yang ada di lapangan. Ya. Yang biasa kerjasama dengan Pak desanya di situ. Itu yang seharusnya bantuan ke masyarakat ini disalahgunakan, dia biasa jual di toko. Oke. Itu kembali di toko. Ya. Ini fakta. Baik. Kan saya pernah hidup di desa juga. Baik. Saya melihat kenyataan itu. Oke. Baik Pak Jono. Itu harapan saya saja. Ya. Mudah-mudahan pemerintah ini betul-betul mengawasi ini. Dan Ya. ini betul itu dikatakan bahwa ini mengenai hajat hidup orang banyak ya. Ya. Ya khususnya petani. Ya. Supaya petani tidak lagi. Baik. Mengenai pupuk, mahalnya pupuk. Ya. Dan kalau kepada Ombudsman mungkin Bapak Lebih memainkan peran. Baik. ke lapangan untuk mensosialisasikan hal ini. Baik. Supaya Terima kasih. Petani merasa diperhatikan. Sakit seperti itu. Terima kasih Pak Jono. Ya, selamat pagi. Iya, kayaknya memang meminta ombudsman Pak untuk memainkan peran lebih penting lagi begitu, karena mungkin masyarakat ini nggak tahu mau melapor kemana dia begitu. Iya, gimana Pak? Ada berapa juta petani di Sulawesi Selatan. Iya. Kemudian ombudsman berapa tahun dalam sehari. Ombudsman tidak kita turun seluruhnya, Pak. Baik, Jadi, baik. Ombudsman adalah lembaga negara tempat orang mengadu. Kami tidak bisa turun ke seluruh itu, habis waktu kita untuk itu saja, bahkan tidak akan tercapai. Iya. Jadi memang dibutuhkan, saya mengatakan bahwa masyarakat jangan hanya butuh ombudsman ketika ada masalah. Dan kami tidak tahu kamu punya masalah atau tidak kalau tidak pernah melaporkan. Iya. Kecuali hal-hal di undang-undang ini diatur bahwa on motion investigation dalam hal masyarakat ada informasi yang terblok up dan meresahkan masyarakat, maka ombudsman tanpa diminta dia turun. Nah, kalau kita tidak ada informasi, kita mau turun buta-buta tidak bisa kita. Kita terbatas anggaran, terbatas orang, terbatas waktu. Jadi ombudsman bukan jumlah yang ratusan ribu orang, ini puluhan orang ada di yang menangani begitu ratusan. Mungkin masyarakat lebih proaktif begitu Pak ya? Harus. Maka kita punya agen sebetulnya. Ombudsman kan ada orang jadi sahabat ombudsman, orang yang habis PKL di sini kita sampaikan, dan yang paling banyak yang melapor itu adalah orang yang mengetahui dari orang yang pernah dibantu oleh ombudsman. Karena kami tidak mungkin pergi ke ujung selayar karena menyampaikan, adakah masalahmu di situ, Bos? Kita tidak punya anggaran untuk itu. Nah, makanya kadang-kadang orang yang pernah dibantu oleh ombudsman, ketika orang lain masalah, kalau saya dulu dibantu oleh ombudsman, melapor ke ombudsman. Hal itu seperti itu kita butuhkan. Karena kita di sini juga dengan personil yang terbatas, dengan anggaran terbatas, waktu terbatas. Masalah yang begitu banyak juga Pak ya? Begitu banyak. Nah, jadi dengan itu saya katakan, kalau kita tampil di media, itu masyarakat memang tidak begitu menarik. Yang menarik apa? Kenapa KPK juga tidak turun ke lapangan, tapi semua orang tahu. Karena kenapa dia blow up di televisi, menangkap pejabat. Ya, orang lihat semua. Ombudsman tidak menangkap. Nah, ombudsman kan proses administrasi. Ketika orang melakukan kesalahan, maka ombudsman lebih mengutamakan pengembalian kerugian masyarakat, kemudian sanksi administrasi kepada pelaku. Dan kalau itu masuk pidana, maka ombudsman itu mendorong ke pihak KPK misalnya itu korupsi. Tidak punya. Jadi memang ombudsman kadang-kadang memang tidak kelihatan. Hanya kelihatan ketika orang datang ke sini mengetahui ternyata masalahnya tertangani begitu. Tapi itu tidak terpublish kemana-mana. Saya katakan bahwa KPK tidak perlu turun ke sana-sana, tapi orang tahu karena dia terpublikasi terus-menerus di televisi. Nah, ombudsman dengan keterbatasan anggaran, waktu dan personil tidak mungkin mendatangi seluruh petani dan di ombudsman bukan hanya urusan petani. Di sini seluruh masalah, seluruh persoalan yang menyangkut masalah masyarakat dengan pemerintah, karena yang ditangani KPK itu adalah kerugian negara yang timbul oleh penyelenggara negara. Kalau ombudsman kerugian masyarakat yang ditimbulkan oleh penyelenggara negara, membedakan antara ombudsman tidak. Jadi masyarakat ketika merasa dirugikan oleh negara, ya melapornya ke ombudsman dalam hal kebutuhan pelayanan atau terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian baik material maupun material bagi orang per orang dan kelompok. Ya, kalaupun misalnya para petani ingin melaporkan bahwa mereka sulit untuk mendapatkan pupuk begitu ya, ini kan bisa juga ditengahi begitu Pak ya dengan ombudsman. Bagaimana ombudsman bisa mencarikan solusi? Tolong pada masyarakat yang lebih tahu, dan itu gampang. Anda boleh melapor, siapa harus datang.
Ya. bisa melalui WA, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, atau email, atau surat. Ya, sekarang kan sudah modern Pak ya. Ya, dan itu kalau misalnya Anda bisa diwakilkan. Ya. Tapi pada kenyataannya 87% masyarakat lebih senang datang ke ombudsman. Semakin kita larang datang gara-gara misalnya karena kalau kau datang adalah butuh ongkos segala macam, mereka akan tetap datang. Kenapa? Mereka merasa mendapatkan satu tempat yang dimana mereka bisa didengarkan dan diperlakukan sebagai manusia. Ya. Ya, itu berbeda. Kami datang, dia datang, kita tangani baik-baik, mendengarkan, empati dengan apa yang dilakukan, tidak berpihak dan tidak berpihak. Karena tidak selalu pelapor itu benar dan tidak tahu dia dilaporkan bersalah. Dan tidak selalu pelapor itu jujur. Lalu orang melaporkan hal-hal yang menguntungkan dia. Oke. Itu modelnya. Jadi orang dilaporkan itu belum tentu bersalah. Ya, ya. Dan orang melapor itu kadang-kadang dia merasa bahwa dia sudah menemukan pengacara. Ombudsman bukan pengacara. Ya, ya. Ombudsman akan bertindak objektif, Ya. bukan pengacaranya pelapor. Baik. Ya. Ya, Pak, ini saya akan segera akhiri. Ini kan saat ini diskusi kita mungkin didengar banyak sampai di pelosok nih, Pak ya. Mungkin ada petani ya, coba ingin mengadukan. Dia nggak tahu mau mengadu kemana nih, Pak ya. Ketika katakanlah dia sulit untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, bibit untuk mereka begitu ya. Dan kemungkinan ya bagaimana caranya nih, Pak? Yang pertama dia melapor ke tempat di mana pupuk itu harusnya dibagi. Atau dinas yang menangani pupuk pertanian. Yang pertama harus melapor ke dinas komplain itu. Untuk mendapatkan kejelasan. Jangan-jangan mereka tidak data gitu. Nah, kalau di sana dia tidak mendapatkan kepuasan, baru dia bisa melaporkan ke ombudsman. Karena salah satu syarat melapor ke ombudsman adalah yang bersangkutan sudah komplain di instansi yang merasa tepatnya dirujuk. Nah, dan kalau melapor ke ombudsman cukup bisa melapor ke 0811 2363 737 itu via WA bisa. 0811 2363 737 menulis surat ditujukan kepada kepala perwakilan ombudsman di Sulawesi Selatan. Itu pasti sampai. Kalau sudah ombudsman di Selatan pasti sampai suratnya. Ya, baik. Atau bisa masuk di Facebook juga. Betul. Atau bisa masuk di Twitter itu. Oke. Begitu kalau ketika ombudsman banyak sekali itu. Oke. Menyasar ke Kalimantan Barat, laporannya pasti terkirim ke Sulsel juga. Ya. Seperti itu. Baik, jadi mungkin seperti itu mekanisme yang harus dilalui ke pertanian dulu. Kalau mungkin di dinas ini tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, bisa langsung ke ombudsman begitu Pak ya, mungkin masyarakat petani begitu. Ya, oke. Baik Pak Suban, terima kasih banyak untuk informasinya, terima kasih banyak untuk ulasannya Pak Suban. Semoga saja petani kita ini ya ke depan ini bisa lebih baik lagi dan bisa mungkin lebih mudah untuk mendapatkan pupuk-pupuk bersubsidi ini. Pak Suban, terima kasih Pak Suban. Ya, selamat aktivitas. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, mungkin Anda punya masukan, silakan saya buka lagi telepon di 082134KS9440. Halo. Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Santopo di Palopo. Santopo di Palopo. Silakan Pak, gimana menurut Pak Santopo tentang pupuk bersubsidi ini? Ini pupuk. Ya. Karena ini pupuk ini adalah rohnya tanaman. Apapun yang ditanam itu selalu identik dengan pupuk. Ya. Jadi saya minta kepada pemerintah supaya dibikin itu pabrik pupuk di seluruh provinsi. Jangan di Pusri saja, di Sriwijaya saja, di Kaltim saja. Nah, kalau pupuk ini melimpah, maka produksi petani ini melimpah. Karena semua itu dari pupuk. Perusahaan asing makan pupuk, makan beras. Bukan roti nak makan, beras. Perusahaan Murawali, beras nak makan. Jadi bebani semua itu untuk bikin pupuk, keuntungannya. Bikin pupuk di seluruh provinsi. Supaya tidak ada mafia. Kalau pupuk melimpah, semua itu pejabat akan bertani karena banyak lahannya. Di sini di Palopo banyak lahan tidur, tapi tidak ada pupuk. Iya. Baik. Iya. Oke, terima kasih Pak Santopo. Saya rasa pemerintah bisa. Kalau pemerintah itu memperbanyak pabrik pupuk,
itu pemerintah itu masuk surga nanti. Karena masyarakat sejahtera. Iya, iya, Nanti iya. ini masyarakat sejahtera, kalau pupuk banyak. Jangan hanya di Pusri saja dan Sriwijaya saja Jangan pabrik di Pusri pupuknya ya. saja. Oke, Bikin oke. di Sulawesi. Iya, iya. Apalagi kita punya Menteri Pertanian orang Sulawesi. Bikin pupuk di sini seperti Baik, pupuk baik. Kaltim. Baik. Iya. Terima kasih Pak Santopo. Ya. Ya, terima kasih ulasannya Pak Santopo. Kita rehat sejenak pendengar, tetap di RRI Pro 1 Makassar. Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi. Aku bilang suka, engkau tersipu malu. Lalu aku bilang sayang, wajahmu merah merona. Lalu harus bagaimana lagi darah, cara untuk mendapatkan dirimu. Oh, katakanlah saja bila benar-benar cinta. Jangan engkau ragu-ragu, karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan buat aku terlalu lama menunggu. Aku bilang cinta, wajahmu tertunduk ragu. Lalu aku bilang sungguh-sungguh sayang, lagi-lagi kau membisu. Lalu harus bagaimana lagi darah, cara untuk mendapatkan dirimu. Oh, katakanlah saja bila benar-benar cinta. Jangan engkau ragu-ragu, karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan buat aku terlalu lama menunggu. Katakanlah saja bila benar-benar cinta. Jangan kau ragu-ragu, karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan buat aku terlalu lama menunggu. Oh yeah, oh. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Lalu harus bagaimana lagi darah, cara untuk mendapatkan dirimu. Oh, katakanlah saja bila benar-benar cinta. Jangan kau ragu-ragu, karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan buat aku terlalu lama menunggu. Katakanlah saja bila benar-benar cinta. Jangan karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan buat aku terlalu lama menunggu. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan buat aku terlalu lama menunggu.
Kesedihan hari ini bisa saja jadi bahagia esok hari. Walau kadang kenyataan tak selalu seperti apa yang diinginkan. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. Kita masih bahas mengenai berantas mafia pupuk. Saya sudah bersama dengan Bapak Profesor Dr. Insinyur Nasaruddin MS, ya, praktisi pertanian dari Universitas Hasanuddin Makassar. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Prof? Sehat-sehat Ki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ya Pak Prof, ini pupuk jadi jadi persoalan tiap tahun ini Pak. Masyarakat sulit untuk mendapat ketika musim tanam, ya. Dan kemudian sudah ada instruksi dari kejaksaan, dari kepolisian untuk turun langsung mengawasi penyaluran pupuk. Jangan sampai kemudian di situ ada mafia yang bermain, ada kartel yang bermain, ya. Pak Nas melihatnya seperti apa Pak Nas? Ya. Oke, baik. Masalah pupuk. Ya. Ini dari tahun ke tahun terus menjadi masalah karena kelangkaan setiap musim tanam pasti terjadi kelangkaan pupuk. Iya. Ya. Nah, sebenarnya kelangkaan pupuk ini sudah tidak bisa dihindari apapun, ya. Karena kapasitas pabrik pupuk yang terpasang dengan areal tanam setiap tahun jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah pupuk yang bisa dihasilkan dari pabrik. Yeah. Kemampuan pabrik menghasilkan pupuk yang ada di Indonesia hanya mampu memenuhi maksimal 60% kebutuhan pupuk. Hanya 60%. Nah, hanya mampu memenuhi kebutuhan 60% kebutuhan pupuk. Yeah. Kenapa? Dan ini bukan hanya di Indonesia. Ini bahkan pabrik pupuk di dunia. Yeah. Kapasitas pabrik pupuk terpasang, ya. Nah, tidak ada pabrik yang bisa menghasilkan 100% kapasitas terpasang. Yeah. Rata-rata dia hanya mampu menghasilkan 80% kapasitas terpasang. Yeah. Oleh karena itu kelangkaan pupuk ini tidak bisa dihindari. Itu yang pertama. Kenapa terjadi kelangkaan pupuk? Yang pertama, artinya memang tidak seimbang dengan kebutuhan dan kapasitas pabrik yang tersedia. Bukan hanya di Indonesia, bahkan dunia. Itu terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, pola tanam, sistem tanam yang diterapkan oleh masyarakat kita Indonesia, kebijakan pemerintah dengan IP 300, ini artinya IP 300 3 kali penggunaan pupuk dalam 1 tahun untuk lahan-lahan intensif. Nah ini yang kedua. Kenapa kapasitas pabrik kelangkaan pupuk akan terus terjadi? Yang ketiga, cara sistem budidaya karena intensifnya penanaman, petani sekarang lebih cenderung terus membakar jerami. Yeah. Sisa hasil, ya. Petani selalu membakar sisa hasil tanaman yang tidak dipanen, bahan organiknya, jeraminya, batangnya, daunnya dibakar. Akibatnya, bahan organik ini tidak tertinggal di dalam tanah. Padahal yang memegang pupuk di dalam tanah adalah bahan organik ini. Yeah. Karena semuanya sudah jadi abu, jadi karbon. Nah, ini yang tidak bisa memegang, akibatnya lahan tidak bisa tanaman tumbuh setiap tahun kalau tidak dipupuk. Karena tidak ada lagi bahan organik yang ada di dalamnya. Organik yang bisa memegang hara, menyimpan hara. Jadi hara banyak tercuci ke laut. Kita lihat, begitu hujan langsung sungai jadi susut karena rendahnya bahan organik lahan yang bisa memegang tanah. Akibatnya aliran permukaan, erosi permukaan sangat tinggi. Ini akan membawa pupuk-pupuk yang ada. Dampak berikutnya adalah akibat pada sistem pembakaran lahan, rendahnya bahan organik lahan, ini akan mengakibatkan jangankan untuk menaikkan produksi, mempertahankan saja produksi yang dicapai tahun ini,
harus menggunakan pupuk 2 kali lipat dari dosis yang ada sekarang. Oke. Nah, ini karena ini rendahnya bahan organik lahan. Nah, di Indonesia sekarang bahan organik lahan intensif kita itu rata-rata sekitar 1%. Nah, pada kondisi lahan seperti ini, lahan intensif dengan kadar bahan organik lahan 1%, kebutuhan pupuknya 2 kali lipat dibandingkan ini hanya untuk mempertahankan produktivitas, belum menaikkan. Hanya mempertahankan. Jadi persoalan kelangkaan pupuk. Jadi petani juga turut andil Pak Prof ya, sebetulnya. Petani juga turut andil sebetulnya Pak Prof. Lah iya, jadi petani sendiri turut andil membuat kelangkaan pupuk. Nah, yang berikutnya, yang keempat, penyebab kelangkaan pupuk. Sekarang bukan hanya tanaman dipupuk, empang dipupuk, tanaman perkebunan dipupuk, semuanya dipupuk. Kebutuhan pupuk semakin tinggi, kapasitas pabrik pupuk terpasang tidak bertambah. Pasti terjadi. Teori ekonomi pasti berlaku. Semakin besar permintaan. Teori ekonomi. Jadi kita jangan menyalahkan ini. Persoalannya adalah kapasitas pabrik pupuk terpasang dengan kebutuhan pupuk setiap tahun sangat tidak seimbang. Ada tadi masukan dari masyarakat petani di Palopo Puang, ya Pak Prof mengatakan bahwa sebaiknya ini jumlah pabrik-pabrik pupuk itu ditambah. Seharusnya di Sulsel juga katanya ada pupuk. Ini di Palopo sulit sekali dapat pupuk katanya. Kenapa tidak dibangun pabrik pupuk di Sulawesi Selatan? Betul, itu maunya masyarakat, maunya petani. Nah sekarang jangankan pabrik pupuk ditambah. Sekolah-sekolah saja tidak bisa diperbaiki. Artinya, utang negara sekarang sudah berapa banyak, Pak? Nah, ini yang tidak disadari. Ya, ada yang seperti ini. Yang harusnya dilakukan oleh petani, saya katakan, kalau ada bupati yang berani menghentikan pembakaran sisa-sisa tanaman di lahan, maka saya anggap itu sudah jempol. Artinya sistemnya dirubah dong Pak, sistem tanamnya dirubah nih ya, mindset petani dirubah. Tapi kan gerakan ini Pak Prof ini kan sudah beberapa tahun ini sudah digerakkan bagaimana untuk menggunakan sistem pertanian organik begitu ya, bahkan sekarang penggunaan pupuk organik ini menjadi solusi yang terbagus untuk mengurangi kebutuhan pupuk. Nah sekarang ini kebutuhan pupuk ini tidak pernah ditanggapi oleh pupuk organik ini, tidak pernah ditanggapi baik oleh masyarakat. Tidak pernah ditanggapi baik oleh pemerintah. Nah, sekarang para pengusaha karena para akademisi berteriak pentingnya pupuk organik buat tanaman, pentingnya pupuk organik buat tanaman. Kita sudah berteriak terus setiap tahun untuk memperbaiki lahan, menghidupkan lahan, yang karena prinsipnya begini Pak. Makin lama menggunakan pupuk kimia, maka lahan semakin mati. Tapi para petani mengatakan Pak Prof, ya pupuk organik ini menggunakan pupuk sistem pertanian organik kan butuh proses yang cukup panjang juga begitu. Sementara petani sendiri merasa saya mau hidup bagaimana begini kalau mau beralih ke sistem pertanian organik ini butuh proses yang cukup panjang. Bukan itu alasan petani. Karena sekarang dengan penggunaan mikroba, teknologi bioteknologi ini, proses pembuatan pupuk organik bisa dipercepat sampai 2 minggu, lama 3 minggu. Sudah maju. Bukan alasan itu. Jadi alasannya adalah petani kita bukan petani. Petani kita adalah sekarang mandor tani. Mana ada petani sekarang punya jangkung? Saya pernah bertanya Pak sama petani begitu, kenapa tidak pakai sistem pertanian organik begitu di daerah Goa? Lama katanya, lama sekali. Sementara kita mau makan apa kalau tidak diolah itu lahan baru bisa tumbuh. Itu alasan mereka. Padahal ternyata tidak. Kalau dia fuso juga tetap makan. Kan berapa kali kita kena fuso? Apakah dia tidak makan? Nah itu sebenarnya alasan yang sebenarnya yang dilakukan oleh petani karena kemalasan yang pertama. Yang kedua, saya kira perlunya yang seperti ini perlu pengawasan dan pengawalan secara intensif
dari lembaga-lembaga kita. Nah, petani banyak belum tahu itu masalah. Nah, kebutuhan penyuluh terbatas. Jumlah penyuluh sekarang berapa? Berapa banyak penyuluh yang ada sekarang? Sekarang lebih banyak di kantor sarjana pertanian. Harusnya sarjana pertanian harus dilepas lebih banyak ke petani untuk mengajar, mengawal petani. Sekarang ketemu penyuluh di lapangan tidak pernah tidak bisa kita ketemu karena sistem kelembagaannya yang tidak jelas. Sebenarnya terlalu banyak masalah dan dunia pertanian kita sekarang dalam pengurusan dunia pertanian menjadi tanda tanya. Keberpihakan ini seperti apa ke petani? Nah, petaninya sendiri tidak pernah menyadari seperti itu. Nah, sekarang akibatnya pasti terjadi kelangkaan pupuk. Apapun yang terjadi, setiap tahun pasti terjadi kelangkaan pupuk. Ini terkait dengan kelangkaan pupuk, apakah benar ada orang-orang dalam ini yang orang-orang atau oknum-oknum tertentu yang bisa bermain di situ, Pak Prof? Kalau menurut Pak? Saya tidak mau, saya tidak berani ngomong gitu. Ini sudah menyangkut. Karena kan, karena seperti ini. Kejaksaan pun ya sudah menginstruksikan anggotanya supaya turun begitu. Kepolisian menginstruksikan anggotanya turun. Dan isu yang berkembang seperti itu bahwa ada kemungkinan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab turut bermain dalam penyaluran pupuk bersubsidi ini. Boleh saja sih, karena teori ekonomi pasti berlaku, Pak. Tadi saya katakan, saya tidak berani mengatakan bahwa itu seperti itu, tetapi teori ekonomi ini memberikan peluang untuk permainan situ. Kondisi ketersediaan pupuk dan kebutuhan pupuk yang tidak seimbang membuat peluang-peluang itu pasti besar kemungkinannya terjadi. Karena ketersediaan dengan kebutuhan sangat jauh rentangnya. Akibatnya teori itu pasti terjadi, Pak, pasti terjadi. Tapi karena teori ekonomi pasti berlaku di mana aja di dunia ini, Pak. Baik. Baik, Pak Prof, karena waktu kita sangat terbatas, ini mungkin apa himbauan dari Pak Prof sendiri, mungkin khusus bagi petani, bagaimana mentaktisi supaya pupuk ini bisa mengatasi kelangkaan pupuk ini, cara apa yang mesti dilakukan, Pak Prof? Yang pertama, kalau saya, pemerintah mulai dari pusat sampai daerah konsisten bahwa substitusi pupuk organik tidak ada. Jangan pupuk kimia dihilangkan, tidak mungkin. Itulah yang dikeluhkan sebenarnya petani selama ini. Kalau mau dihilangkan, jadi mengurangi kebutuhan pupuk kimia dengan menjalan dengan cara substitusi pupuk organik. Nah, kemudian yang kedua, setiap kebijakan pemerintah harus mengikutkan teknologi mikroba di dalam proses intensifikasi pertanian. Yang ketiga, harus dilakukan setiap saat. Tenaga pertanian dan tenaga pendamping petani di lapangan itu harus diintensifkan untuk menyadarkan petani pentingnya peranan pupuk organik ini. Karena hanya dengan cara ini kita bisa mengurangi kekurangan pupuk atau kita mengurangi kelangkaan pupuk. Mengurangi ketergantungan, Pak Prof, ya? Iya, mengurangi ketergantungan. Kita coba ya. Kalau pupuk organik diintensifkan, bukan hanya tanaman, lahan jadi subur, lingkungan jadi sehat. Karena tidak ada rumput di sekitar rumah, pasti jadi pupuk. Karena bahan organik, semua bahan tumbuhan yang ada, sisa tanaman yang ada di sekitar rumah itu jadi bahan. Tidak ada yang terbuang. Sampah-sampah yang ada di rumah, sampah perkotaan itu bisa jadi bahan pupuk yang luar biasa. Kalau itu diproses secara bagus, itu subsidi pupuknya luar biasa. Nah ini yang harus diintensifkan, saya kira. Konsistensi petani, program petani, di konsistensi pemerintah mencoba terus mengawal pemanfaatan pupuk organik. Ini satu-satunya cara untuk, menurut saya, untuk mengatasi kelangkaan pupuk. Dan yang terakhir saya bilang, kalau kita tidak mau kelaparan ke depan, nah jangan membiarkan petani terus tergantung pada pupuk kimia. Karena kalau sekali lagi saya ingatkan, makin sering menggunakan pupuk kimia, lahan semakin mati. Semakin sering menggunakan pupuk organik, lahan semakin hidup. Nah sekarang kita mau pilih yang mana? Baik,
Mudah-mudahan pola pikir petani bisa dirubah ini. Yang agak sulit ini untuk merubah mindset ini, Pak Prof. Iya, ini kan persoalan mindset. Nah, tetapi mindset ini harus dikawal, Pak. Iya. Petani tidak bisa hanya disampaikan, tetapi harus dikawal. Iya. Kalau perlu dibuatkan sanksi. Ada pelopornya juga harusnya mungkin juga, ya. Iya. Baik, luar biasa Pak Prof. Terima kasih. Waktu kita sangat terbatas. Lain waktu, lain kesempatan kita akan kembali berbincang bersama Pak Prof. Terima kasih Pak Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, Bapak Profesor Dr. Insinyur Nasaruddin MS, ya, pakar praktisi pertanian dari Universitas Hasanuddin Makassar. Jadi memang salah satu langkah upaya menurut Pak Prof, mau tidak mau kita harus kembali ke sistem pertanian organik, ya. Jangan terlalu tergantung kepada pupuk kimia. Ini bukan hanya sangat tergantung, ya, terhadap ketersediaan pupuk, juga akan merusak lahan begitu, ya. Sudah sangat masif sebetulnya akademisi menyarankan untuk mengalihkan, ya, penggunaan pupuk dan selama ini menggunakan pupuk kimiawi menjadi penggunaan pupuk organik. Sampai di sini pendengar, saya Alfian teman Anda dalam dialog lintas Makassar pagi. Atas nama kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi. Segenap hatiku selalu memujamu.